Pernyataan legenda voli Korea sekaligus mantan pelatih timnas voli putri Korea, yaitu Jung Choo-lee yang menyebut jika tim Red Spark akan menjadi tim terlemah dan akan menjadi tim sampah di musim depan. Legenda voli Korea yaitu Jung Choo-lee memberikan pernyataan mengejutkan saat diundang di salah satu podcast TV Korea, di mana TV Korea tersebut menanyakan pendapat legenda voli Korea tersebut tentang analisis awal Liga Voli Korea musim 2025-2026. Bahkan Jung Choo-lee sampai mengatakan jika tim Red Spark di musim depan akan menjadi tim sampah dan tak akan bisa lolos ke babak playoff tanpa Megawati. Tak hanya itu, Jung Choo-lee sampai mengatakan jika Red Spark sudah kehilangan sosok jati diri Red Spark, yaitu Megawati. Dunia voli Korea Selatan baru saja diguncang oleh pernyataan tajam dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah olahraga bola voli negeri ginseng. Jung Choo-lee, legenda voli Korea yang juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas voli putri Korea, membuat pernyataan kontroversial yang langsung menyita perhatian publik. Dalam sebuah podcast yang disiarkan di salah satu TV Korea, ia secara blak-blakan menyebut Red Spark sebagai tim terlemah musim depan. Red Spark, klub yang musim lalu sempat mencuri perhatian publik berkat performa luar biasa dari pemain asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, kini berada dalam sorotan negatif. Jung Choo-lee menilai kepergian Megawati menjadi titik balik yang sangat menentukan bagi masa depan klub tersebut. Saya tidak melihat ada kekuatan besar tersisa di tubuh Red Spark. Era mereka sudah berakhir. Megawati pergi, Fanja Bukilik pergi. Bahkan Nohran dan Pyo Sung-ju juga sudah tidak ada. Itu artinya Red Spark ini hanyalah bayangan dari kejayaannya musim lalu, ujarnya. Pernyataan itu diungkapkan dalam sebuah episode podcast spesial bertema analisis awal Liga Voli Korea musim 2025-2026 yang mengundang Jung Choo-lee sebagai tamu kehormatan. Tak hanya sekadar kritik biasa, Jung Choo-lee bahkan mengaku berani bertaruh bahwa Red Spark takkan mampu melaju ke babak playoff musim depan. Menurutnya, kepergian Megawati bukan hanya kehilangan seorang bintang, tetapi juga kehilangan jiwa dan semangat bertarung tim. Megawati bukan hanya pencetak poin, dia adalah nyawa dari tim Red Sparks. Lihat saja bagaimana dia membawa semangat tempur di setiap laga. Sekarang siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Elisa Zanet. Wipawi, saya tidak yakin, kata Jung Choo-lee. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan menyebut bahwa pelatih Red Spark Ko Hee-jin akan menghadapi musim tersulit sepanjang karirnya. Pelatih Red Spark yaitu Ko Hee-jin harus sadar bahwa ia sedang memimpin tim yang telah kehilangan semua pilar kekuatannya. Jika tidak ada terobosan besar, Red Spark musim depan hanya akan menjadi tim figuran. Pernyataan paling mengejutkan datang ketika Jung Choo-lee mengatakan secara langsung bahwa Red Sparks bisa saja menjadi tim sampah musim depan. Sebuah istilah yang sangat keras dan jarang digunakan oleh tokoh sekelas dirinya dalam forum publik. Saya tahu ini terdengar kasar, tapi mari kita jujur. Tanpa Megawati dan Fanja Bukilik, siapa yang bisa menyelamatkan tim ini? Saya bahkan mengatakan pada pelatih Ko Hee-jin, hati-hati tim Anda bisa jadi tim sampah musim depan. Tambahnya, bahkan pengganti Megawati di posisi opositor, yakni Elisa Zanet, pemain asal Italia, juga tak luput dari komentar. Jung Choo-lee secara terang-terangan menyatakan bahwa Elisa Zanet tidak akan bisa menggantikan peran Megawati di posisi tersebut. Zanet bukan Megawati. Dia bermain di Liga Italia, tapi tak pernah seberpengaruh Megawati di Liga Voli Korea. Elisa Zanet adalah pemain bagus tapi tidak memiliki karakter dan gaya bermain garang seperti Megawati. Mentalitasnya berbeda. Dia belum pernah bermain dalam tekanan besar seperti yang dihadapi Megawati musim lalu. Tak hanya Elisa Zanet, pemain asal Thailand, Wipawi Sritong juga diragukan akan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Fanja Bukilik, pemain andalan Red Sparks musim lalu di posisi outside hitter. Menariknya, Jung Choo-lee juga menarik garis paralel antara Red Spark dan Pink Speeders, tim yang dulu diperkuat oleh legenda voli Korea Kim Yeon-kong. Ia menyebut bahwa kedua tim tersebut memiliki kemiripan, sama-sama kehilangan ikon dan mengalami penurunan tajam. Pink Speeders dulu adalah tim juara karena Kim Yeon-kong. Bahkan Pink Speeders adalah tim yang paling banyak meraih trofi Liga Voli Korea saat dibela oleh sang ratu voli Korea, yaitu Kim Yeon-kong. Setelah dia pensiun mereka kehilangan arah. Hal yang sama kini terjadi pada Red Spark pasca Megawati.
Bahkan ia memprediksi bahwa kedua tim tersebut akan kesulitan besar musim depan dan bisa saja tidak masuk ke babak playoff jika tidak segera melakukan pembenahan besar-besaran. Sampai saat ini pihak Red Spark belum mengeluarkan pernyataan resmi atas komentar kontroversial Jung Choo Lee. Kini semua sorotan tertuju pada pelatih Ko Hee-jin, Elisa Zanet, dan Wipawi Streethong. Mampukah mereka membalikan narasi negatif yang telah dibentuk oleh pernyataan Jung Choo Lee? Ataukah Red Spark akan benar-benar menjadi tim yang tenggelam seperti yang diprediksi? Musim baru akan segera dimulai dan tekanan sudah terasa sejak pramusim. Setiap pertandingan Red Spark musim depan akan penuh tekanan. Bukan hanya dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi dan keraguan publik. Entah bermaksud menjatuhkan atau memotivasi, satu hal pasti, pernyataan Jung Choo Lee telah menjadi bahan bakar besar bagi Red Spark untuk membuktikan siapa mereka sebenarnya. Namun, di balik semua kritik dan pesimisme, selalu ada ruang bagi kejutan. Dan terkadang tim yang paling diremehkan lah yang mampu menciptakan dongeng indah di akhir musim. Kini dunia voli menanti bukan hanya untuk melihat apakah Red Spark benar-benar menjadi tim terlemah, tetapi juga untuk menyaksikan apakah para pemain baru bisa menjawab kritik dengan aksi nyata. Kim Yeon Kong, legenda voli Korea yang dijuluki Ratu Voli Asia, pertandingan terakhir dalam hidupnya justru menyisakan luka. Bukan karena kekalahan, bukan karena penyesalan karir, tapi karena satu nama yang tak muncul di tribun penonton, tak turun ke lapangan, dan tak ikut menyambut air mata terakhirnya, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Acara Kaya Invitasional 2025 yang digelar di Incheon Samsan World Gymnasium menjadi penampilan pamungkas Kim Yeon Kong sebagai pemain profesional. Dengan bangga dan haru, ia mengundang deretan bintang voli dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, baik sebagai lawan maupun rekan satu tim. Para legenda dari berbagai negara hadir. Saya harus jujur, laga ini tidak seutuh yang saya harapkan. Saya kecewa karena Megawati tidak datang. Rivalitas antara Kim Yeon Kong dan Megawati menjadi daya tarik utama Liga Voli Korea selama 2 musim. Kim Yeon Kong, sang maestro dari Pink Speeders, dan Megawati, mesin poin dari Red Spark, terlibat dalam duel-duel panas yang menyita perhatian media dan penonton. Mereka bukan sekadar lawan di lapangan, mereka adalah simbol dari dua kekuatan besar yang bertabrakan. Pengalaman dan ketenangan Kim beradu dengan semangat muda dan kekuatan ledakan Megawati. Dalam beberapa pertandingan, ketegangan antara keduanya terlihat jelas. Bahkan ekspresi mata Kim dan Megawati saat berpapasan di net menjadi gambar favorit para jurnalis olahraga. Meski penuh tensi, keduanya tetap saling menghormati sebagai atlet kelas dunia. Kami mungkin rival, tapi saya hormat padanya. Dia membuat saya tetap merasa muda. Saya ingin dia ada di malam ini bukan sebagai lawan, tapi sebagai bagian dari cerita saya, kata Kim.